Punya ambisi itu bagus dan perlu, tapi kapan sih kita harus bilang cukup? Kita akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kalian masalah suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar family, career, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Juga komen di bawah untuk support terus channel kami. Siapa yang kangen rumah ini? Kami kembali lagi di bawah tangga dan syuting di rumah. Lagi bisa di rumah ya, ini syutingnya pas lagi liburan sekolah anak. Jadi kami ada waktu lagi jarang nih, biasanya kami lagi nge-gym atau lagi makan kue tiaw ya. Hari ini karena hanya libur sekolah jadi kami syutingnya di rumah. Ya begitulah apa. Ya begitulah adulting ya. Begitulah kehidupan parenting. Ya begitulah kehidupan parenting ya. Kadang di sekolah, kadang di rumah, kadang di bengkel dan lain sebagainya. Ya, ngomong soal kehidupan parenting, jadi nyambung sama topik hari ini soal rasa cukup. Jadi mungkin buat yang baru kenal, kami tadinya kantoran sama-sama, terus di tahun 2023 kami achieve FIRE, dan udah 3 tahun, ini masuk tahun ketiga, kami istilahnya tidak kerja formal kantoran, kami hidup within our FIRE budget, jadi kami punya angka FIRE yang kami hitung pakai 4% rule yang mengharuskan kami punya budget sekian tiap bulannya untuk hidup. Nah, so far kami taat dengan budget itu, udah masuk tahun ketiga, dan baik-baik aja. Dan seringkali pertanyaan yang kalian kasih ke kami adalah seputar rasa cukup. Kok cukup budget? Hidup dalam budget terkesan terkungkung, terkesan terbatasi gitu. Tapi mungkin yang kalian gak lihat juga, sebelum kami sampai di titik sekarang, ada masa-masa kami habis-habisan juga. Ada masa-masa kami menabung gila-gilaan dari gaji kami, kadang bisa 50%, kadang bisa 80%, kadang bahkan bonus akhir tahun 100% ditabung semua. Ada masa-masa seperti itu, juga masa-masa habis-habisan ngejar karir. Kalau in my case, aku bener-bener mungkin setahun 2 tahun sekali cari kesempatan baru. Kalau nggak dipromosi aku pindah, kalau nggak dipromosi aku pindah, kalau nggak naik gaji aku pindah. Itu jadi benar-benar ada masa-masa seperti itu di usia 20-an yang udah kami bayar harganya gitu. Kalau kamu gimana? Iya sama juga kan, sebagai karyawan kantoran pernah melewati masa-masa yang sampai sakit tipes. Terus tiap hari lembur, Sabtu Minggu lembur, atau business trip yang jarang banget rasanya pulang ketemu rumah tuh cuman numpang tidur. Itu ada banget ya masa-masanya seperti itu. Ya to be honest sih, justru selama kita berkarir di kantoran ya kayak begitu. Sampai akhirnya memang kita belajar untuk tadi itu yang pertama nabung, ya karir nabung, dan tahu nih sebenarnya apa sih yang mau dikejar. Karena kan kalau kita nabung terus gitu kan, oke kejar karir terus sebanyak-banyaknya kita kumpulkan gitu ya. Jadi ya burn out nggak sih? Nggak ada garis finishnya gitu. Jadi dengan Sam ketemu video tentang FIRE, materi-materi tentang FIRE, terus kayak share, diobrolin berdua bahwa kita bisa loh kerja dan ngejar satu titik angka, abis itu we can take it easier dalam hal mengejar materi. Lalu kita bisa coba balancing untuk mengejar hal-hal lain yang non materi, misalkan passion, kesehatan, keluarga, dan ya itu yang kami lakukan sekarang. Apakah kami tidak produktif? Tentunya tidak ya. Kami masih produktif dengan cara kami sendiri. Saya masih konten. Kita juga memutuskan untuk mau merawat anak berdua gitu ya. Maksudnya kita nggak pakai driver, nggak ada helper. Membesarkan anak. Ya, kita memutuskan untuk membesarkan anak berdua aja. Jadi nggak ada helper yang full time di rumah, nggak ada driver sama sekali. Tentunya ya ini juga pro kontra ya, karena kan banyak yang bilang ya harusnya hire aja gitu kan, itu murah lah kalau di Indonesia dan lain-lain. Tapi kan merasa lebih valuable waktunya digunakan untuk membersamai anak, membersamai keluarga gitu. Bukan soal nggak bisa affordnya ya, itu sih. Balik lagi ke topik ambisi. Jadi Apakah ada kalau ambisi? dibilang apakah ada ambisi, ada. Dan apakah ada masa-masa di mana kami lebih jor-joran bekerja dari sekarang? Tentunya ada banget.
Tapi kami memutuskan at some point, ini ambisi ini harus ada strateginya, gitu. Ambisi ini harus kami maksimalin di usia 20-an di saat kami masih kuat jor-joran berkarir, biasa fisik mungkin masih bisa memaafkan gitu ya kalau di-abuse jam tidurnya, kalau di-abuse makanannya nggak teratur, nggak sehat gitu. Itu di usia 20-an masih bisa recover lah badannya gitu. Tapi kami sadar banget pada saat itu akan ada masanya kami nggak kuat. Akan ada masanya kami harus bilang cukup. Dan mungkin itu yang akan jadi bahan diskusi hari ini gitu. Kapan sih kita tahu bahwa kita udah cukup gitu di satu titik. Nah, mungkin satu hal yang pertama yang aku mau bilang adalah si FIRE tadi ya, angka FIRE tadi. FIRE ini formulanya namanya 4% rule. Jadi teman-teman juga bisa hitung sendiri sebenarnya angka FIRE yang kalian miliki berapa gitu. Jangan tanya angka FIRE Kosem Ciklo berapa karena pasti beda-beda karena lifestyle kalian pasti berbeda dengan kami. Nah, cara hitungnya gampang banget. Jadi pengeluaran bulanan dikalikan 12 kemudian dikalikan 25. Itu angka FIRE yang kalian perlukan untuk bisa ya FIRE tadi ya, financial independence very early. Nah, kami jadikan angka FIRE ini goal untuk kami capai di usia waktu itu 35. Tapi ternyata tercapai lebih dulu ya, usia 33 udah tercapai. Nah, cara mengejarnya juga nggak harus sama dengan kami. Ada teman-teman yang mungkin kalau kami kebetulan rezekinya dari kantoran, dari gaji bulanan. Tapi di antara teman-teman ada nggak misalkan yang dari dagang atau dari bisnis sendiri atau misalkan ya buka usaha sama teman dan sebagainya, itu ada banget, bisa banget. Dan angka FIRE ini sebenarnya bisa jadi satu semacam patokan aja gitu bahwa aku akan capai angka ini berapa tahun lagi, dan untuk bisa terus bertahan di angka ini artinya kan itu based on budget ya. Artinya pengeluaran kita nggak boleh lewat dari angka segitu. Nah, ini masuk ke second point di mana kalian harus sudah tadi ya, kalau kita bicara rasa cukup, kalian harus sudah tahu secara sadar saat ini kalian gaya hidupnya tuh udah stabil atau belum gitu. Karena salah juga kalau di usia 20-an awal kalian cepet-cepet memutuskan gitu. Kayaknya aku ini tinggal di kos-kosan sekian, terus bayar pulsa sekian, mungkin untuk makan sekian, ya kayaknya cukup lah kok 10 juta gitu untuk FIRE gitu. Ya itu very ambitious and very good, tapi juga at the same time hati-hati sama changes in your life ya kan. Kamu kan masih 20-an awal, mungkin sedang pacaran atau belum punya pacar. Nanti kalau sudah menikah ada pembicaraan mau punya anak atau tidak. Kalau mau punya anak, anaknya 1, 2, atau 9 gitu ya. Jadi akan mempengaruhi juga angka FIRE tersebut. Jadi itu juga another thing yang harus dipikirin soal gaya hidup. Jangan cepet-cepet ngunci angka FIRE kalian di saat kalian tahu oh ini from now on masih akan terjadi banyak perubahan-perubahan lifestyle di dalam hidup aku. Nah, kalau masih kayak gitu sebaiknya jangan cepet-cepet mikirin angka FIRE. Jadi lebih fokus ke tadi ambisinya aja gitu. Ya, yang harus kita ingat juga namanya kejar ambisi atau kejar mimpi itu pasti selalu ada harga yang dibayar ya. Iya. Ya maksudnya mengambil pengalaman kami sendiri waktu kejar karir, ya ambisinya waktu umur 20-an kejar karir dan financial stability sih. Ya maksudnya kan kalau aku pribadi sih realistis aja, aku bukan yang kayak kejar karir oke harus jadi direktur gitu atau harus sampai kartu namanya itu harus sampai ada ruangan yang di pojokan gitu kan overlooking Sudirman. Itu aku dulu. Itu aku nggak, aku realistis aja kerja karena mau punya income yang stabil. Income itu buat apa? Untuk nabung baik-baik. Untuk nabung baik-baik buat apa? Itu memperbaiki kondisi keuangan keluarga. Jadi utang-utangnya Tasya mau aku bayarin, mau make sure kita sekeluarga punya uang yang cukup, dana darurat yang cukup, punya asuransi yang baik untuk mengcover ya kehidupan dengan baik gitu ke depannya. Jangan sampai nanti kalau ada yang sakit atau ternyata ada kebutuhan darurat apa harus minjem sana sini, aku nggak mau hidup kayak gitu karena dulu pas kecilnya kayak gitu. Dan ya udah itu yang jadi ambisiku untuk kerja dengan rajin ya, kerja dengan giat. Oke, dihajar ada bisnis trip hajar, lembur hajar, tapi ya it did come with a price ya, sampai yang namanya sakit, masuk rumah sakit itu tipes, terus udah gitu Tipes setahun 2 kali ya kayaknya. iya palingnya lumayan lah, Suka banget tipes. tipes, terus yang namanya GERD kan sakit mulu, sakit kepala mulu, terus ya saking jarangnya di rumah berantem karena jarang komunikasi kan, jarang ada waktu untuk ngobrol, kayaknya sampai rumah juga dua-duanya udah capek, udah oke kita tidur aja gitu. Terus ya
di weekend atau di hari libur pun kayaknya banyak aja gitu yang kerjain gitu kan. Kita juga harus take care of our house, beberes rumah. Waktu itu belum ada mbak sama sekali bahkan ya. Yang ini yang cuci kamar mandi, yang ini yang sapu pel, semuanya. Belum ada vacuum cleaner apapun, kita nggak afford itu ya. Jadi ya kalau lihat ke belakang kalau sekarang ingat kok bisa ya dulu ya secapek itu, terus tapi masih ngerjain semuanya sendiri. Tapi anyway, that's what happened. Dan ya capek banget and ada dibayar dengan harga mahal ya, dengan harga kesehatan mental, kesehatan fisik, dan kesehatan hubungan juga antara suami istri gitu. Tapi sebenarnya punya ambisi itu bagus gak sih? Maksudnya salah gak sih? Enggak juga ya sebenarnya, karena kalau kita nggak punya ambisi juga hidupnya ya kayak angin Begitu aja gitu kan. Ya udah, angin bertiup kemana kita ikut gitu, seperti layangan putus aja ditiup-tiup sana sini. Nah sebenarnya bagus kita punya ambisi, cuman dalam kita saat ambisi itu ya yang harus itu ya smart goal kemarin itu yang kita ngobrolin. Kan ambisi itu goal juga kan, harus smart. Nah smart itu apa? Silakan Pak HRD. Specific, measurable, achievable, relatable atau relevan, sama time bound. Jadi goalnya jelas dan terukur lah gitu, ibaratnya gitu. Dan harus ada deadline-nya itu tadi ya. Misalkan oke, kita mau kejar karir, misalkan ada di sini mau jadi direktur. Oke, tapi realistis gitu step-stepnya mau bagaimana, mau sampai umur berapa ya. Misalkan sekarang let's say kita start di umur 25 fresh grad. Terus oke, aku harus jadi direktur di usia 30 gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin ada ya, tapi ya itu strateginya gimana. Jangan sampai juga kita bikin ambisi atau bikin target yang nggak masuk akal, karena itu akan bikin kita stres sendiri. Nah itu kalau misalkan kita ngomongin dari segi karir ya. Kalau dari segi keuangan, Ya, jadi mungkin gini ya, harus balance ya, harus balance dalam hal berinvestasi. Artinya gini, kalau kalian berpikir, oke Kosen, saya masih muda, makanya saya mau invest jor-joran di investasi yang high risk, yang untuk bisa melipat gandakan keuangan saya sampai puluhan persen, ratusan persen. Nah itu juga, itu ekstrem yang satu gitu. Ekstrem yang lain adalah, Kosen saya nggak mau investasi, saya maunya kerja aja, dan berharap hanya murni dari gaji gitu. Nah itu juga ekstrem yang lain lagi. Nah menurut kami hati-hati dengan kedua ekstrem ini, karena di ekstrem yang tadi yang satunya investasi jor-joran, bisa jadi kalian belum matang kayak telur ya, belum matang cara berpikirnya, sehingga terjebak dengan impulsif gitu, ngelihat market drop atau naik, terus kalian stres gitu, jadi terganggu performance karirnya. Di sisi lain kalau kalian nggak pernah invest juga, kalian akan missing out, uang kalian akan duduk manis saja di tabungan, sementara kalian bekerja keras tapi uang kalian nggak kerja sekeras kalian gitu. Jadi buat kami it's important to stay in the middle, meskipun kalian sedang ambisi ini mengejar karir, tapi secara investasi juga harus belajar pelan-pelan, paham investasi apa aja yang diperlukan. Dan kalau kalian nggak ada waktu untuk manage portfolio kalian sendiri, kebetulan banget aku habis ngobrol sama Nick, dia co-founder dari satu company namanya Simpan Invest. Nah mereka punya produk namanya Actively Managed Portfolio, yang buat aku menarik produk ini. Kalau kalian ada di spektrum tadi ya, kiri banget atau kanan banget, dan mau lebih balance, lebih tengah, kalian bisa pelajarin dan cobain produk ini, karena mereka punya tim yang bisa bantu memanage portfolio kalian, agar kalian nggak usah langsung terjun menghadapi kerepotan atau kepanikan melihat berita-berita di market. Nah seperti apa obrolan sama Nick? Kita simak yang satu ini. Hai guys, nah ngomong-ngomong soal merasa cukup ya. Nah, kebetulan gue lagi ada di kantornya Simpan Invest, Simpan Asset Management, bareng sama co-foundernya Nicholas Hilman. Halo Kosem dan teman-teman. Halo, kita seneng banget dong ada di sini hari ini. Panggilnya apa nih biar akrab? Nick ya? Nick aja lah. Oke. Thank you for coming ya. Thank you for making the time. Thank you for making the time for me also. Karena kita lagi banyak teman-teman yang bingung soal memilih karir atau fokus sama investasinya atau fokus sama keluarganya gitu. Menurut gua ya, dalam observasi gua ya, dalam berinteraksi dengan follower sehari-hari, itu banyak banget netizen yang akhirnya bilang, gue capek, gue burn out, I want to quit my corporate job, I want to this is enough for me, dan segala macam. Nah mungkin gue mau tanya dulu sama lu observe fenomena yang sama nggak dalam lu berkarir, lihat teman-teman lu burn out dan segala macam? Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada banget ya harusnya ya. Pasti, I mean, including myself and all of my friends gitu. Wajar aja. I mean, kebanyakan teman-teman kita
di seumuran kita lagi dalam fase yang kita namakan wealth accumulation. So wajar aja semua orang lagi sibuk, don't even, you need to prioritize, and there's only 24 hours in a day kan. Or maybe I would take one quote from Warren Buffett, and that is, the biggest or the best investment you can make is in yourself. So wajar aja, when you have 24 hours in a day, what are you gonna do in that wealth accumulation phase adalah untuk work for yourself, invest in yourself, whether it be in education, and work towards getting as much wealth as possible, right? Whether it be objectivenya to build a family, atau to buy a home, or for retirement, whatever it is. But in our age, wajar aja, everybody's super busy, everybody's super stressed, karena you're investing in yourself, and from that investment, you're focusing so much time on your career, misalnya. Nah, jadi banyak tuh yang akhirnya mikirin, ya udah investasi nanti-nanti aja, atau investasi ya tunggu duitnya udah banyak, atau justru malah yang ekstrim, jadi investasi ke yang trending aja, yang di TikTok gitu. Oh, si influencer ini masuk ini, gue juga masuk gitu, tanpa mengerti dengan jelas. Sebenarnya pendekatan buat kita invest di usia 20-an, buat yang masih tadi lu bilang accumulation phase itu, harus itu gimana gitu? Maybe I will take a step back ya. Tadi kita ngomongin wealth accumulation phase, orang lagi sibuk banget, tapi bukan berarti berinvestasi itu bisa dilupakan. Karena if you understand the basics of investing, itu sebuah fungsi atau direct function daripada waktu. Yang berarti lebih dengan tambahnya waktu dan juga the amount, the more you will have in the future. So investing is a function of time, and therefore the longer you invest and the more you put in, the more you will have in the future. I believe that compounding is a free lunch in town, or I would say one of the only free lunch in town. The actual quote is by Henry Markowitz, which is on diversification. But once you have a portfolio that's tangguh gitu ya, portfolio yang tangguh, sebenarnya it is a free lunch in town because you can just tidur nyenyak tapi uangnya continue to grow. Nah, itu tuh yang dipengenin banyak dari teman-teman, kepengennya uangnya continue to grow, tanpa gue harus pusing-pusing mikirin gitu. Nah, solusinya biasanya apa sih? Mungkin banyak influencers, atau mungkin Kosem sendiri, you are invested in these products and it's called reksadana gitu. Reksadana is probably the right answer, but it's not the perfect answer. Okay. I'll give you an example. Let's say we invest in reksadana saham. Ya kan, ini portofolio saham, oke, di manage actively gitu, terus isinya udah diversified gitu. Mungkin mungkin strateginya oke, kalau kita ngelihat blue chip companies kayak Bank BBC, oke, banks or consumer discretionary yang besar-besar, perusahaan besar, is good, so di overweight gitu, di investasi. Dan juga kalau mungkin ada momentum stocks atau flow driven stocks yang bagus, di rotate gitu. Tapi kan ada instances di mana sebenarnya the whole equity market atau the whole stock market is down. Now, if you're buying a single reksadana saham, it means you're still 100% invested in stocks, right? So even though it's actively managed at the reksadana saham level, tapi poolnya terbatas di saham ya. In saham gitu. So misalnya if the whole market drops, ya ini udah di rotate gitu dari mungkin blue chips ke momentum ke blue chips or whatever it is. Reksadana yang lu punya itu masih 100% di saham. Isinya saham semua. Gitu. Meanwhile, maybe you should have been a little bit in bonds or cash. So, reksadana is an answer, but it's not the perfect answer. Makanya kita bangun yang dinamakan Actively Managed Portfolios atau AMP. AMP itu untuk siapa sih? AMP is for busy professionals, young parents, business owners, who really don't have time to do much, have a lot of priorities, but still want to prioritize investing and understand the importance of investing for whatever goals they have in the future. Again, kayak mungkin mau sending your kids to school, atau mau saving up for your parents atau for your business venture next gitu. Nah, yang menurut gua kekurangan di Indonesia dan AMP can deliver adalah ini bising banget, kayak there's so much noise in the industry. Dikit-dikit ada saham, ada tips untuk beli saham gorengan, ada tips untuk beli instrumen ABC gitu. How do we create portfolio yang tangguh, yang
adaptable, itu penting sekali di emerging market atau shallow capital market seperti Indonesia, di mana timing the market itu lumayan important. Unfortunately, ini living portfolio yang terus diotak-atik atau dioptimize in a good way ya. Dan klien ini merasa bahwa ada CIO di sebelah mereka yang bisa guide mereka dalam journey towards investing ini. Okay, this is what's happening in the world. It's confusing. Kita distill it down to A, B, C, D, E. This is what we're gonna do to the portfolio. Hari ini bulan ini kita akan rotate dari equities, kita kurangin proporsinya mungkin dari 60% ke 54 atau 53%. Kita naikin proporsi bond karena kita pikir equity markets agak topish. Nggak ada yang bisa provide something like that. And all of that happens automatically. Okay. So we really hope that whoever, our clients, the clients of Simpan, will appreciate that sih. Okay. So I know that you're a career person yourself, Nick. You had quite an illustrious career, I would say. Banyak ada pengalaman di mana-mana dan menurut gua it's not something that everyone experience. So ada nggak pesan buat teman-teman yang lagi ngejar karir yang lu bisa share juga yang mungkin bisa ngasih motivasi buat mereka? Mungkin agak klise, tapi suatu quote yang gue pegang dari pas gue SD itu adalah stay hungry, stay foolish, which is Steve Jobs, right? Steve Jobs. Tapi in a sense where I feel like your audience, including yourself and myself, are very intellectually curious people, right? We're hungry, we want to know about things, we want to learn about things. Actually, that's how I arrived at building Simpan Asset Management together with my co-founders and the team. And that's because we are curious and we wanted to see if we can create better outcomes lah in the investing world gitu. Makanya kita balik ke Indonesia juga. Nah, in that process of staying hungry and staying foolish, itu usually leads to people experimenting a lot, right? Misalnya in the investing, yuk kita coba crypto, kita coba trading saham gorengan, kita trading day trading, kita coba scalping, kita coba US stocks, kita coba all of this. That's great, and I think that's a learning process that everybody has to go through. So don't feel frustrated when things don't work out. And again, the best investment you can make is in yourself, and it adds to your intellect. It adds to that. It feeds that intellectual curiosity. Nah, tetapi yang tadi gue bilang, investing jangan dilupakan atau nggak boleh dilupakan. And investing is very different than speculating, right? And that's very important. Speculating itu apa sih? Ya betting gitu, investing or betting in stuff, thinking something will go up, something will go down without understanding why. Maka dari itu, while you can have that small sliver untuk feed your intellectual curiosity when it comes to investing atau speculating, your broader portfolio, your savings, itu do it in a way or invest it in a way that's measurable, or trust professionals that can deliver you solutions yang professionals that are proper, that have the right expertise, that care about risk management, and obviously are transparent. Because let's say you invest your money or you trust somebody to manage your money, and then setiap tahun atau setiap bulan 25%, 50% up, terus the next month lagi turun 50%, but they're not able to transparently explain to you what happened. So itu sama aja dengan bohong, sama aja bohong. Betul, yang di trust di sini influencer bukan profesional sayangnya. Correct. You need to be able to maybe the word is compartmentalize. Yeah. Ada satu to feed your intellectual curiosity. Ada satu yang okay, let's be wise. Let's trust the professionals. Let's trust in science and numbers and proper risk management, proper portfolio management. Who are the people managing your money, right? Maybe you're not going to get 50%. Maybe you're not even going to get 20% every year. But you know that this portfolio from a, not only upside, from a downside. And I think that's very important, risk management, how volatile the portfolio is, can deliver better outcomes dibanding yang speculative tadi.
Oke, Nick, thank you so much for your time. Thank you, Pak. And I hope, I know that my audience will be able to learn a lot from you. Banyak belajar juga tentang investasi dan tadi yang gue dapet sih dari ngobrol-ngobrol ini, trust the process, be wise about your money, ya kan? Jangan semuanya untuk ngejar yang get rich quick, mau cepet, tapi trust the process dan percaya kalau ada proper way to do things dan apa yang tadi Simpan offer adalah proses yang bisa membantu teman-teman bisa memanage keuangan kalian secara simpel sambil teman-teman bisa tetap fokus dalam berkarir. Thank you, Kak Sam. Thank you. Oke. Ya itu tadi Nick ya dari Simpan Invest. Menarik banget produk Actively Managed Portfolio ini. Seandainya udah ada dari dulu. Ya, sayang banget ya. Sayang banget baru ada sekarang. Tapi berarti kalian beruntung yang masih ada di awal karir, yang masih baru mau belajar investasi. This is something you can try, something that can help you take your mind off of investing. Bisa bantu kalian manage uang kalian dan tetap menghasilkan return yang optimal dan masuk akal tentunya. Bener banget ya, karena kita dulu zaman 20-an tuh babak belur, terus terang belajar investasi. Jadi ya kalau dari aku kan, ya udah pokoknya kita nabung. Kalau udah agak banyak ya udah deposito aja, percayanya gitu ya. Maksudnya nggak berani mencoba hal-hal baru karena merasa aduh nggak ada waktu lagi pelajarinnya, aduh nggak ada waktu untuk dikulik gitu dan kayaknya ya sebenarnya banyak missing out ya pada masa-masa itu. Nah, saya mau apalagi nih lebih babak belur lagi. Kalau saya orangnya justru berani mencoba. Habis semua. Gagal juga gitu ya. Banyak. Gagal juga. Nah, jadi kalau ada aja waktu itu ada yang kayak gini nih yang benar-benar bisa ngebantuin dengan dana fresh grade ya tentunya kan karena kan kalau dulu kan ya ada aja mungkin ya RM, tapi kan mana kita digubris gitu yang cuma bisa invest kecil sebulan gitu. Betul, ini ramah untuk retail ya. Iya, nah ini kayaknya ramah banget untuk bahkan teman-teman yang masih fresh grad yang baru memulai karir. Ya jadi kalau dari aku sendiri kayaknya take away-nya dari video hari ini adalah nomor 1, it's okay to have ambition, actually it's good, tapi harus tadi itu disetting dengan smart ya. Jangan nggak realistis karena bisa stres juga. Dan yang kedua, kalau kita ngomongin soal financial stability atau mau improve keuangan, sangat-sangat penting untuk dimulai dulu disiplinnya. Bahkan dari sejak awal kita berkarir. Untuk terus menyisihkan dari gaji bulanan yang nggak apa-apa sedikit-sedikit pun gitu ya. Kayaknya 100.000 nggak ada artinya nih, ada gitu. Artinya mungkin dari segi nominal nggak segitunya, tapi dari segi membentuk habit dan membentuk perilaku kita, mindset kita bahwa selalu harus menyisihkan untuk nabung itu sangat penting banget gitu. Dan ya pintar-pintarlah kita kelola agar maksimal gitu ya, maksimal return dari investasi dan ketemu apa dan mudah-mudahan bisa dicapai semua ambisi-ambisi kita. Yes, selamat berambisi, selamat berjuang mengikuti ambisinya dan terima kasih buat Simpan Invest yang sudah ngobrol bareng kita buat video kali ini. Thank you guys so much for watching, take care and see you guys in the next video. Bye!